Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya, Phoebe Serayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Pada tahun 2023 mendatang, tenaga honorer atau kontrak akan dihapus. Bidan tenaga kontrak di Kota Waringin Timur mengharapkan agar mereka dapat menjadi prioritas dalam perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Penghapusan tenaga kontrak dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Aparatur sipil negara hanya terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan PPPK. Terkait hal itu, tenaga kontrak bidang kesehatan, khususnya bidan di Kota Waringin Timur, berharap jadi prioritas pengrekrutan PPPK. Aspirasi tersebut disampaikan Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Kota Waringin Timur saat memperingati hari ulang tahun ke-71 IBI pada Kamis 29 September pagi kemarin. Ketua IBI Kota Waringin Timur, Mursyidah, mengatakan masih banyak bidan berstatus tenaga kontrak di Kota Waringin Timur, terutama di wilayah-wilayah pelosok. Penghapusan tenaga kontrak dikhawatirkan mengganggu pelayanan kesehatan. Saat ini kita di puskesmas baik yang di dalam kota ataupun yang di luar kota masih ada tenaga kontrak dan memang kami sangat membutuhkan mereka. Artinya pekerjaan kami tidak akan terhandle kalau cuman tenaga PNS aja, Mas. Jadi tenaga kontrak itu sangat kami butuhkan. Jadi kami berharap kepada pemerintah daerah kalau memang tenaga kontrak itu supaya bisa diangkat jadi tenaga P3K, lebih baik lagi kalau dapat PNS gitu ya. Tapi untuk menghapus tenaga kontrak, saya rasanya memang keberatan ya, karena memang itu sangat kami butuhkan. Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur mengatakan, tahun 2023, Kota Waringin Timur mendapat 1.000 lebih kuota perekrutan PPPK. Sebagian besarnya formasi tenaga kesehatan dan pendidikan. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar menjadikan tenaga kontrak bidang kesehatan dan pendidikan sebagai prioritas dalam pengrekrutan PPPK. Di bidang kontrak ini kita mengupayakan supaya mereka itu bisa dialihkan menjadi P3K. Makanya tahun 2023 kita mendapat kuota 1.000 lebih. Itu mayoritas untuk tenaga kesehatan dan pendidikan. Nah, nanti apabila belum juga misalnya masuk ke P3K, itu secara bertahap tetap kita usulkan dan itu pun tetap kita pertahankan. Terus sudah lapor di pusat bahwa tidak bisa menghapus khusus tenaga kesehatan untuk terutama bidan dan juga perawat untuk tenaga kontrak. Karena ini kebutuhan, walaupun instruksi pusat itu harus dianukan. Tapi ini kita masih terus berkoordinasi dengan pusat bagaimana supaya, karena ini kita minta bukan dihapus tapi skala prioritas. Kalau memang kebutuhan kenapa tidak? Karena kalau kita langsung serta-merta menghapus, apakah pustu kita tutup, Pulindes kita tidak ada bidannya, akan jadi masalah kan itu. Atau sekolah di pelosok tidak ada gurunya, bagaimana anak-anak kita, ini kan jadi pertimbangan. Penghapusan tenaga honorer atau kontrak akan dilaksanakan pada November 2023 mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Masjid Jami Nur Kolbu Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kamis gelar peringatan Maulid Nabi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Masjid Jami Nur Kolbu Sampit terletak di Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa, Baru Ketapang. Kamis malam, ratusan jemaah berbondong-bondong mendatangi masjid untuk menghadiri peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal.
Kegiatan diawali Maulid Habsyi yang merupakan lantunan berisi pujian dan ungkapan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maulid Habsyi juga diikuti oleh ratusan jamaah yang hadir. Dalam sambutannya, Ketua Pengurus Masjid Nur Qalbu Sampit, Ustadz Syarifuddin, menyampaikan peringatan Maulid Nabi tahun 1444 Hijriah atau 2022 Masehi ini digelar dengan mengusung tema manfaatkan umur sebelum dikubur. Peringatan Maulid Nabi tersebut diisi dengan tausiah atau penceramah oleh Kiai Haji Fakhruddin Nur dari Kuala Tungkal, Provinsi Jambi. Peringatan Maulid Nabi digelar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan memanfaatkan usia dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka kita menguatkan rasa kecintaan kita pada Rasulullah, semoga di dalam pelaksanaan ini di kemudian hari di akhir zaman nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dengan adanya peringatan Maulid ini, kita akan menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan rasa ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tema dari peringatan Maulid di Masjid Jami Nur Qalbu ini adalah manfaatkan umur sebelum dikubur. Ini adalah agar kita mengingatkan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak lama. Tentu kita harus mengingatkan bahwa itu nantinya kita harus banyak beribadah, harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dalam tausiahnya, Kiai Haji Fakhruddin Nur yang merupakan keturunan Banjar, Kalimantan Selatan tersebut mengingatkan agar para jamaah dan umat muslim lainnya untuk selalu menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dalam menjalani hidup. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila sebagai salah satu hari besar nasional, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur turut mengikuti secara virtual upacara kenegaraan bertempat di Aula Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo setempat pada Sabtu 1 Oktober 2022. Dilaksanakan secara virtual, upacara kenegaraan ini dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, dengan mengusung tema Bangkit Bergerak Bersama Pancasila. Presiden RI Joko Widodo bertindak selaku inspektur upacara. Sedangkan dari Pemkab Kotim diwakili staf ahli Natsmi Fuadi, beserta unsur Forkovinda. Mengawali upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden Joko Widodo memimpin prosesi mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang bangsa, utamanya pahlawan revolusi. Berikutnya dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bambang Susatyo. Pembacaan naskah Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Lanyala Mahmud Mataliti. Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, membaca dan menandatangani naskah ikrar. Hingga dilanjutkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Holil, membacakan doa yang menjadi penutup rangkaian upacara. Usai mengikuti upacara, menurut Kepala Kesbang Polkotim, Sanggul Lumban Gaul, menegaskan bahwa Pancasila harus lebih dari sekedar menjadi ideologi dan falsafah yang menentukan cara pandang kita dalam bermasyarakat dan bernegara. Bahwa ada kejadian penting pada tahun 1965
yang menjadi hari kelahiran atau Pancasila itu sendiri. Nah, jadi oleh karena itulah makanya kewajiban kita pada generasi penerus bangsa ini untuk terus menggaungkan Pancasila agar bisa kita jadikan falsafah hidup berbangsa dan bernegara di tanah air yang kita cintai. Saya kira itu yang lebih penting. Untuk itu, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus menjadi panduan hidup yang menuntun cara berperilaku, terutama dalam semangat untuk bangkit menuju terwujudnya Kabupaten Kotim yang tangguh. Pungkas Sanggul Lumban Gaul. Normansah, Hayat TV. Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK Al-Quran Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Kota Waringin Timur dengan tegas menolak segala aktivitas dan perilaku komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Penolakan tersebut tertuang dalam deklarasi bersama dari jajaran DPD LPP TKA BKPRMI Kabupaten Kota Waringin Timur. Usai acara pelatihan bagi 200 ustadz dan ustazah yang berlangsung di Gedung Islamic Center Sampit, Jumat 29 September 2022. Menurut Ketua BKPRMI Kotim, Fahnai, sikap tersebut menyikapi beredarnya selebaran di media sosial yang berisi ajakan roadshow dari komunitas LGBT untuk nongkrong dan kopi bareng se-Kalimantan Tengah. Jika sampai LGBT tersebut nekat melakukan roadshow hingga melakukan kegiatan secara masif, dinilai dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu, BKPRMI Kotim tidak menoleransi sedikit pun dan secara tegas segala macam bentuk kegiatan komunitas ini. Jelasnya, BKPRMI tidak mempermasalahkan dengan keberadaan kaum LGBT ini, namun menolak dan melarang adanya berbagai perilaku dan aktivitas mereka, apalagi di hadapan publik. Yang menjadi masalah adalah kegiatan-kegiatan roadshow dengan kegiatan-kegiatan yang masif yang bisa mengganggu ketertiban masyarakat. Untuk keberadaannya sekali lagi BKPRMI tidak melarang apapun itu, tetapi untuk kegiatan kemudian perilakunya, aktivitasnya itu yang kami tidak tolerir dari BKPRMI. Oleh karena itu kami melaksanakan pernyataan sikap untuk menolak segala bentuk roadshow, segala bentuk kegiatan, segala bentuk aktivitas yang dilaksanakan secara masif dan dikoordinir untuk di Kabupaten Kota Waringin Timur ini. Karena itu merupakan ancaman bagi generasi muda, terutama bagi anak-anak kami ke depan. Karena kenapa? Itu bertentangan dengan kaidah agama dan juga bertentangan dengan naluri dan fitrah manusia. Sementara itu, menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbang Polkotim Sanggul Lumban Gaul menyatakan antisipasi yang dilakukan adalah dengan memantau pergerakan LGBT tersebut, yakni saling berkoordinasi dengan aparat kepolisian, intelijen, dan bersama lembaga lainnya. Jadi pertama ya kita Kesbang Pol bersama-sama instansi lain kita sedang mengawasi ini dan kita juga prihatin terhadap isu-isu ini. Jadi mudah-mudahan di tempat kita ini tidak terjadi hal-hal yang demikian itu. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, jadi kepada seluruh masyarakat kita juga mengingatkan agar ya saling menjaga, gitu ya. Jadi saling menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini dengan baik. Sanggul menambahkan, kelompok LGBT ini sengaja menunjukkan diri di media sosial karena mereka masih mencari jati diri atau ingin diakui keberadaannya. Namun kalau diiringi dengan tabiat yang tidak baik atau melanggar aturan yang berlaku, maka hal itu berpotensi terjadinya penolakan oleh masyarakat secara luas hingga tindakan hukum oleh aparat berwajib.
Normansah, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Mari sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Sejumlah kegiatan dilakukan oleh Dandim 1013 Muara Teweh dalam rangka memeriahkan HUT TNI yang ke-77 tahun. Salah satu di antaranya adalah bakti sosial pelayanan KB gratis. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan ibu rumah tangga dari berbagai kalangan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia atau HUT TNI yang ke-77 tahun 2022, Kodim 1013 Muara Teweh bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya beserta Ikatan Penyuluh KB Kabupaten setempat menggelar bakti sosial pelayanan KB gratis pada hari Jumat pagi. Kegiatan yang mengusung tema TNI adalah Kita dipusatkan di kantor Koramil Kecamatan Murung dan diikuti oleh puluhan ibu rumah tangga dari berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Dan Ramil Kecamatan Murung, Letda ARH Supriyadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan ini, sehingga bakti sosial ini bisa berjalan dengan lancar. Salah satu bentuk kegiatan kami, perintah dari kawan atas dalam ini dari Korem dijabat oleh Komandan Kodim bahwa ini kita menyelenggarakan kegiatan penyediaan pelayanan KB gratis bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya. Dan kegiatan ini sudah berjalan, alhamdulillah. Untuk target kita saat ini sudah 20 calon akseptor dan sudah terlayani. Mudah-mudahan nanti masih bisa bertambah. Mungkin ya ini terima kasih sekali supportnya kerjasama dari semua pihak sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Di samping kegiatan pelayanan KB gratis yang dilaksanakan pada hari Jumat ini, Kodim 1013 Muara Teweh juga akan menyelenggarakan kegiatan lomba menembak menggunakan senapan angin yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 23 Oktober 2022 mendatang.
Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Frans Saidi, Silva TV. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya mengingatkan kepada peserta kegiatan bakti sosial KB gratis di kantor Koramil Kecamatan Murung agar memperhatikan mutu gizi bagi ibu rumah tangga agar bisa melahirkan generasi yang berkualitas. Keberhasilan dalam membentuk generasi yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh kualitas kesehatan dan gizi yang dikonsumsi oleh para ibu rumah tangga. Karena dari para wanita yang sehat dan terpenuhi asupan gizinya lah akan lahir calon generasi bangsa yang berkualitas. Permasalahan gizi buruk atau stunting bisa bermula sejak bayi yang masih ada di dalam kandungan, di mana makanan yang dikonsumsi oleh para wanita yang sedang mengandung tidak memenuhi standar gizi yang baik, sehingga berdampak pada buruknya gizi yang diterima oleh janin yang ada dalam kandungan ibunya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3A Dalduk KB Kabupaten Murung Raya, Linda Kristiana, saat memberi sambutan pada kegiatan bakti sosial pelayanan KB gratis yang diselenggarakan oleh Kodim 1013 Muara Tewe di kantor Koramil Kecamatan Murung pada hari Jumat pagi. Oleh karenanya, perhatian semua pihak terhadap kualitas gizi kaum hawa yang memasuki masa rumah tangga sangatlah penting. Kalau kita tidak memperhatikan sumber daya manusia kita dari sekarang, terus anak-anak kecil sudah diperkenalkan dengan HP, kedepannya itu akan pasti akan tercipta manusia-manusia yang tidak punya skill apa-apa, skill berbicara, skill berhubungan dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain, karena banyak yang lebih fokus terhadap HP. Nah, dengan kegiatan pada hari ini, bakti sosial pemasangan KB gratis yang diadakan dalam rangka HUT TNI yang ke-77, harapan kita ke depan bahwa akan tercipta generasi-generasi hebat karena generasi akan dibuat secara terencana. Jadi kalau suatu keluarga belum sejahtera, dia jangan dulu menambah anak terus-terus, tetapi menambah anak itu ketika mereka sudah punya penghasilan yang lumayan, karena menciptakan generasi ke depan itu kita tidak bisa menganggap itu enteng. Karena harus memberikan makanan yang bergizi, memberikan pendidikan yang berkualitas agar supaya anak-anak kita akan tercipta generasi-generasi emas ke depannya. Wanita yang juga menjabat sebagai Ketua TPPKK Murung Raya ini menyampaikan jika pola asuh terhadap anak juga akan membentuk kepribadian serta mental bagi generasi muda. Maraknya penggunaan handphone sebagai teman bermain anak di era sekarang akan berpengaruh pada kualitas generasi di masa mendatang. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Frans Saidi, Silva TV. Pemirsa, demikian informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Phoebe Serayu Anita mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.